Oke, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi ke Komsel kita pada malam hari ini. Untuk menyiapkan hati, memulai Komsel pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Reckless Love. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me.
kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengubah kami Tuhan pada malam hari ini untuk kembali bersekutu dan memuji nama-Mu. Sebentar kami akan memulai komsel kami Tuhan, kiranya Tuhan tolong komsel kami dari awal sampai akhir supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga tolong untuk CCP yang akan membawakan sharing pada malam hari ini, supaya apa yang di-sharingkan oleh CCP dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam lagi teman-teman. Hari ini aku mau kenalin teman-teman sama lagu baru lagi. Ini kayaknya setiap kali aku komsel aku selalu nyari lagu baru gitu ya. Soalnya aku pengen ini aja sih, bawain lagu yang emang aku relate dan emang aku lagi dengerin gitu akhir-akhir ini. Judulnya Confidence. Liriknya bagus banget. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab kayak Daniel, bukan kok Daniel itu ya, Daniel tokoh Alkitab. Terus Musa, Daud, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya iman, hati, dan pengharapan yang semuanya berasal dari Tuhan. Yuk, kita nyanyiin Confidence. I'm a warrior, I'm too afraid to lose. I feel qualified for what you're calling me to. Filled with the strength, I've got no excuse. Spoken people are exactly who you use. So give me faith that I can heal the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, open my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith that I can heal the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, open my defense, so I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the walls. I won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the walls. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, give me faith that I can heal in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord be my defense, so I can face my giants with confidence. Give me faith that I can heal in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord be my defense, so I can face my giants with confidence. I'll face my giants with confidence. Yeay, itu dia lagu barunya. Kalau misalnya teman-teman suka, bisa cari di YouTube judulnya Confidence. Oke, untuk menyiapkan hati kita untuk mendengerin sharing dari Cicepi yang temanya What Really Matters, yuk sama-sama kita nyanyiin lagu Here I Bow. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds
you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. You're here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. You're here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Firman aku serahkan kepada Cepi. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian yang sudah kami nyanyikan, dan terima kasih juga ya Tuhan untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama di Komsel ini. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu sendiri ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan juga Engkau yang berkati teman-teman yang join di Komsel ini supaya dapat mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Engkau yang berkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys. Halo, halo. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, jadi tanpa bertele-tele, ini. Jadi tema yang diberikan oleh pengurus ke aku itu judulnya What Really Matters gitu. Jadi kalau yang aku baca tulisan yang dikirimin oleh VV itu sebenarnya lebih kepada kayak apa sih yang menjadi prioritas dalam hidup kita gitu. Mungkin sebenarnya sih aku pribadi belum belum benar juga sih untuk menentukan kira-kira apa yang menjadi prioritas dalam hidupku. Kadang masih suka salah gitu, kadang masih suka ya agak-agak keseleo sedikit-sedikit gitu. Tapi di sini mari kita sama-sama belajar untuk mencari kira-kira apa sih yang menjadi prioritas dan menjadi pusat gitu dalam kehidupan kita gitu. Dan kira-kira mungkin gimana gitu ya caranya gitu untuk mencari si prioritas kita itu gitu. Nah, sebelum memulai lebih lanjut, mungkin aku mau ngajak teman-teman buat sedikit mikir, kira-kira prioritas itu apa sih menurut kalian? Ayo, boleh pada jawab. Guru bertanya, anak menjawab ya. Kalau yang malu ngomong boleh di chat, tapi kalau di chat malu boleh ngomong. Kira-kira apa sih prioritas itu adik-adik? Adakah? Hari ini aku mau banyak nanya.
Wow, diam-diam saja. Apa aku tunjuk aja kali ya langsung? Boleh kali ya? Oh, ini ada. Sesuatu hal yang dianggap penting dari Daniel gitu. Setuju? Ada lagi? Sama. Oke, mantap. Oke, jadi ya pusat perhatian kita, betul. Nah, jadi kalau misalnya aku mencari di Google gitu dari arti dari prioritas itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat berharga gitu dan yang berharga di hidup kita gitu ya, dan hal tersebut yang bakal kita utamakan gitu lebih dari apapun gitu. Jadi si prioritas ini bakal yang terus kita utamain dulu nih gitu. Nah, aku mau nanya lagi yang kedua. Kira-kira di sekarang-sekarang ini yang menjadi prioritas hidupnya teman-teman semua apa? Ayo. Biar pandemi habis selesai. Ada lagi? Kebahagiaan. Waduh, sama dong kebahagiaan. Mau dong bahagia bersama. Rindu kumpul sama kalian. Oh, hidup sehat. Aduh, amin. Emang ya kita berharap semoga si corona ini cepat selesai gitu ya. Udah mulai muak, udah mulai sumpuk gitu ya. Nah, ya, tapi terkadang prioritas kalau aku sendiri sih mungkin kalau aku prioritasku mungkin keluarga kan gitu. Apalagi kemarin si papa kan udah nggak ada gitu. Jadi aku semakin kayak mau semakin mendekatkan diri kepada keluarga aku gitu. Terus ditambah lagi sama pekerjaan gitu. Mungkin teman-teman juga yang bekerja, terus yang sekolah, kuliah, pelayanan itu juga kadang bisa dijadikan prioritas gitu ya dalam hidup kita gitu. Tapi kadang tuh tanpa sadar kita tuh sering menjadikan itu semua tadi kayak pekerjaan, sekolah, kuliah, pelayanan gitu. Bikin kita tuh lupa gitu loh sama Tuhan. Karena kita terlalu fokus nih, fokus banget gitu. Karena kadang kan kalau misalnya yang kerja nih aku pribadi, terlalu banyak pekerjaan, pusing gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita harus fokus, forsir terus biar cepetan kerjanya cepet kelar gitu. Terus yang kuliah apalagi di masa-masa seperti ini online, kayaknya yang aku dengar dari curhatan teman-teman kayaknya mulai pusing gitu kan karena banyak tugas apa gitu. Itu tanpa sadar tuh kayak kita terlalu fokus gitu sampai situ. Sampai kadang tuh kita jadi lupa sama Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya untuk pelayanan kadang kasusnya tuh kayak kita pelayanan, tapi sebenarnya tuh hatinya tuh nggak 100% tuh buat Tuhan gitu loh, tanpa kita sadari. Apa namanya, pelayanannya kita itu terkadang hanya untuk apa ya, menyenangkan perasaan orang-orang aja gitu, menyenangkan jemaat atau enggak ya udah sekedar kayak aku ditugasin jadi aku mau melayani gitu. Jadi hatinya nggak untuk Tuhan gitu. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa-bisanya gitu kita tanpa sadar menjadikan itu semua prioritas gitu? Kalau menurut aku, kenapa kayak pekerjaan, sekolah, kuliah, itu dijadikan prioritas gitu, karena ya dunia gitu yang bilang seperti itu gitu. Kadang banyak orang yang bilang kayak, "Lu kalau misalnya mau, sukses, harus jadi orang pintar dulu, lu harus belajar yang rajin, lu harus banyak uang lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu berarti dunia yang mengajarkan kita seperti itu gitu. Jadi tanpa sadar kita kayak forsir terus nih, oh berarti kita harus jadi orang sukses tuh kita harus bekerja, kita harus rajin banget nih sekolah, kuliah, segala macem. Dan tanpa sadar hal-hal seperti itu membuat kita tuh jadi kayak menganggap pekerjaan, sekolah dan yang lainnya itu sebagai berhala, sebagai idols gitu yang mungkin kayak kita pernah belajar waktu di Komsel kemarin gitu ya. Ya, jadiin mereka tuh sebagai berhala atau jadi idols gitu dalam hidup kita. Dan yang pastinya Tuhan tuh ya nggak suka gitu ya dengan perilaku yang seperti itu. Karena yang pastinya Tuhan pengennya ya kita memprioritaskan hidup kita tuh hanya untuk Tuhan gitu. Padahal di Alkitab sendiri ada tertulis gitu dalam Matius 6 ayat 33. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain di Matius 6 ayat 33? Salah satu mungkin.
Daniel bisa tolong bacain, Dan? Tadi ayatnya apa? Cat? Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Mm-mm. Oke. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, thank you Daniel. Nah, Ya, mungkin kita sendiri juga bisa apa ya, udah ngerti lah, paham gitu tentang ayat ini gitu, kayak kita di sini udah jelas banget kita disuruh mencari dahulu kerajaan Allah gitu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, berarti udah jelas kan tuh kalau misalnya memang ya pusat hidup kita dan prioritas hidup kita itu adalah Tuhan gitu. Jadi kayak memang udah tertulis gitu loh di Alkitab, kita nggak usah cari kemana gitu kayak sibuk kerja atau apa gitu, padahal sebenarnya ya prioritas hidup kita ya Tuhan itu sendiri gitu. Nanti ketika kita sudah mencari Tuhan, kita cari kerajaan Allah, ya semuanya secara otomatis akan ditambahkan kepada kita gitu. Tapi sebenarnya kan memang susah gitu ya kalau misalnya kita mencari kerajaan Allah gitu. Dan pasti ada beberapa pikiran kayak ya kan kita sebenarnya kita butuh kerja untuk apa ya, dapat pemasukan gitu. Kita butuh sekolah, kita butuh kuliah, butuh pinter biar kita bisa menjadi orang yang sukses gitu. Tapi di sini kita sama-sama belajar gitu loh. Kalau di sini kita diminta untuk mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan gitu. Jadi memang sebenarnya prosesnya sih pasti susah gitu ya guys. Nggak mungkin segampang itulah kalau kita mau belajar untuk mencari kerajaan Allah gitu. Karena ya aku pribadi sih kayak ngerasa ya aku sendiri aja kesusahan gitu loh, karena ya terlalu banyak godaan lah ya, terlalu banyak hal-hal yang hal-hal yang bikin aku tuh jadi bisa melenceng lah kayak gitu. Tapi ya di sini kita sama-sama belajar dan di sini kita sama-sama mau berusaha untuk mempercayakan segalanya itu ke dalam tangan Tuhan gitu. Dan melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi teman-teman tuh cukup percaya aja sih kalau menurut aku. Nggak perlu khawatir lah ya dalam hidup gitu. Karena waktu kita jadikan prioritas hidup kita itu Tuhan, ya menurutku kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang hanya datang daripada Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya memang ketika kita menjadikan Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita, pasti nggak akan mulus-mulus aja gitu, ya nggak sih? Setuju nggak? Kayak pasti banyak banget yaitu godaan-godaan, terus banyak banget masalah, suka duka gitu. Jadi kayak kadang naik turun kayak gitu. Tapi di sini kayak kita sama-sama belajar untuk nggak usah khawatir gitu, nggak usah terlalu stres lah gitu, karena Tuhan sendiri pun juga sudah merancangkan yang terbaik untuk kita semua gitu, untuk teman-teman juga gitu. Di Roma 8 ayat 28 juga tertulis gitu. Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Nah, dari ayat ini juga sama jelasnya gitu ya, kayak ayat yang tadi sudah kita bacakan gitu. Kayak di sini Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah merancangkan semuanya tuh indah dan tepat pada waktunya gitu. Jadi ya sesimpel kita nggak usah khawatir gitu, dan kita cukup jalani hidup kita dengan baik aja gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus gitulah dengan segala kesibukan-kesibukan yang sedang kita jalani hari-hari ini gitu. Jadi memang harus percaya gitu kepada Tuhan. Walaupun di masa susah atau di masa duka sekalipun, Tuhan tuh selalu ada dan Tuhan tuh selalu bekerja gitu untuk hidup kita. Ya memang berat sih. Nggak mungkin ya segampang itu kayak kita ngomong, karena kan kadang kayak kita mau percaya tapi kita nggak lihat gitu kan, kayaknya susah banget gitu. Tapi kita di sini sama-sama harus belajar gitu, percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Rencananya Tuhan tuh pasti yang terbaik kok buat kita. Jadi buanglah jauh-jauh rasa khawatir. Ketika kalian suka khawatir kayak misalnya aduh gimana ya pemasukan kok kayaknya berkurang gara-gara mungkin pandemi, dikurangin gajinya, terus misalnya
di sekolah ngerasa khawatir juga gara-gara, aduh gimana ya, kok makin lama makin sulit nih belajarnya. Gue yang tadinya pinter kok jadi ngerasa kesusahan juga gitu-gitu. Udah, jangan khawatir guys. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan tuh pusat kehidupan dan pusat pusat kalian lah dalam hidup kalian. Ibarat itu kalau misalnya ada di skemain gitu ya, kita bikin skemanya itu ini Tuhan di atas, terus di bawahnya tuh nanti baru pekerjaan, keluarga, pelayanan, terus sekolah dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita masuk di gimana caranya. Kira-kira gimana ya caranya kita untuk mencari kerajaan terlebih dahulu gitu. Ini aku ngambil contoh yang simpel sih, dan contoh yang sedang aku coba juga mau lakukan gitu. Contoh simpelnya adalah ya sesimpel kayak kita bangun pagi, terus kita langsung kayak menghadap Tuhan gitu, berdoa, terus kita renungan singkat gitu, baca satu pasal seperti itu. Kita renungan gitu. Ya, sesimpel kita bangun pagi kita mencari Tuhan gitu, agar ya pada saat kita menjalani hari-hari itu akan lebih dipermudah gitu. Tuhan akan selalu sertai, Tuhan akan selalu bimbing kita untuk menjalani hari-hari gitu. Sekalipun mungkin nanti misalnya harinya terasa berat gitu, tapi pasti kita akan ngerasa kayak, oh misalnya sesuai gitu udah sama yang kita renungkan tadi pagi, kita bisa jadi lebih sabar, kita bisa jadi lebih kayak, oh ya udah deh, harus lebih kuat lah kayak gitu jalanin hari gitu. Terus nanti pas pulang bisa kembali lagi kita berdoa, kita curhat mungkin sama Tuhan, kita ngalamin seperti apa gitu. Ya intinya sesimpel kayak itu, kita benar-benar harus berdoa, semakin mendekatkan diri lah kepada Tuhan gitu, semakin mau belajar sedikit demi sedikit tentang firman Tuhan yang ada gitu. Karena menurutku firman Tuhan sendiri itu penting gitu ya. Aku semakin bertambahnya usia gitu, semakin sadar juga kalau misalnya waktu saat teduh, waktu kita kayak gimana sih, ada waktu sama Tuhan gitu loh, quality time sama Tuhan itu tuh merupakan suatu hal yang penting. Karena aku pribadi pernah merasakan yang kayak dimana aku baca Alkitab itu atau baca renungan cuma sekedar baca, tapi berasa aja gitu kayak baca tapi ya udah kadang tuh nggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang aku mau mulai mencoba untuk ketika aku baca firman Tuhan, aku sambil nulis gitu. Jadi kayak kira-kira dari pasal tersebut atau dari ayat yang sedang aku baca, kira-kira aku mendapatkan apa sih kayak gitu. Dan itu ternyata cara yang lumayan ampuh gitu. Jadi teman-teman kalau mau coba bisa renungan sambil ditulis gitu. Jadi langsung ngena di otak gitu. Jadi ya sebenarnya cara kita untuk memusatkan Tuhan dalam hidup kita ya sesimpel itu. Kita mencari Tuhan dengan cara kita ya bangun pagi ketika kita mau memulai hari gitu, memulai aktivitas kita berdoa, kita menyerahkan diri kita dan menyerahkan hari kita ke dalam tangan Tuhan gitu. Sebenarnya untuk melakukan hal-hal seperti ini konsisten itu kayaknya agak susah gitu ya. Ya nggak sih? Apalagi itu kayaknya di pandemi kayak gini terlalu banyak godaan gitu. Ya simpelnya kayak pengennya bangun siang gitu, apalagi kalau misalnya yang WFH aja mungkin terkadang punya godaan pengen bangun siang gitu, atau enggak kayak ya itu karena terlalu sibuk ngerasa kayak pekerjaannya banyak, tugasnya banyak mungkin, atau mungkin pelayanannya juga banyak kayak gitu, sampai-sampai kita lupa untuk mencari Tuhan gitu. Tapi ya kita sama-sama balik lagi, kita sama-sama belajar untuk bisa konsisten gitu, untuk terus mencari Tuhan tiap harinya, dan ketika kita melakukan segala sesuatu ya kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam itu semua gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Ya jelas, yang paling penting adalah Tuhan Yesus, Tuhan itu sendiri, Tuhan yang sudah memberikan kita ya nikmat hidup lah ya, berarti kayak gitu, memberikan kita kesehatan, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita tempat yang enak untuk bersekolah gitu. Jadi ya balik lagi, prioritas kita itu hanya Tuhan gitu. Sebenarnya dari sharingku ini bukan berarti kita nggak boleh semangat kerja gitu, maksudnya nggak boleh kerja yang
terlalu bersemangat, fokus kerja, kejar karir, terus nggak boleh sekolah, nggak boleh nggak boleh rajin, nggak boleh gitu. Sebenarnya bukan guys gitu. Tapi di sini kembali diingatkan gitu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang udah mulai meleng nih, terlalu fokus di hal-hal tersebut, kita kembali sama-sama diingatkan nih, kembali sama-sama jalan lurus lagi. Oh nih loh, lo harus kembali kepada kepada Tuhan itu sendiri gitu, kepada Tuhan yang sudah memberikan kita itu semua gitu. Jadi dan dalam melakukan hal-hal tersebut jangan lupa untuk melibatkan Tuhan gitu. Dan ya kalau ketika kita melibatkan Tuhan, ya berarti kan kita kayak bekerjanya udah bukan untuk kepuasan diri sendiri, udah bukan untuk apa ya? Ya bukan untuk kepuasan diri sendiri atau mungkin buat orang lain gitu, tapi ya kita bekerja juga untuk kemuliaan nama Tuhan saja gitu. Ya simpelnya juga tadi yang kayak aku udah bilang, ketika kita memprioritaskan Tuhan dan mempusatkan Tuhan dalam hidup kita, di situ kita akan mendapatkan ketenangan dan sukacita yang datang hanya daripada Tuhan aja gitu. Karena ya memang berasa sebahagia itu sih ketika kita belajar untuk berjalan melewati hari-hari itu bersama Tuhan gitu. Ngerasa makin hari kan pasti kalian semua juga ngerasa kayaknya hidup kok makin berat gitu. Terus ditambah COVID yang kayaknya nggak kelar-kelar, kayak rasanya tuh wah udah puyeng deh otak gitu. Sebetah-betahnya kita di rumah ngejalanin hari-hari gitu, bekerja di rumah, ngajar di rumah, atau apapun semua serba di rumah gitu, susah jalan-jalan, itu kan pasti otak rasanya mumet banget gitu ya. Tapi ya kita sama-sama coba belajar untuk tetap bersyukur, tetap bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, dan tetap libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan gitu. Percaya aja sih, kayak kalau misalnya walaupun semumet-mumetnya kita di rumah, mengerjakan segala sesuatunya itu di rumah, tapi ya percaya aja kalau misalnya Tuhan pasti akan memberikan damai sukacita, akan memberikan ketenangan juga, jadi membuat kita tuh nggak terlalu nggak terlalu mumet, nggak terlalu stres gitu lah dalam menjalani hal-hal tersebut gitu. Ya kenapa aku bilang Tuhan adalah prioritas hidup kita, karena ya faktanya sendiri ya bukan tentang uang, bukan tentang kepintaran, atau hal-hal lain yang menjadi jaminan hidup kita. Tapi hanya Tuhan aja yang tahu kebutuhan kita untuk hidup kita, dan Tuhan aja yang berkuasa atas hidup kita gitu. Ya memang mungkin kita pribadi pasti memang membutuhkan itu semua gitu ya. Tapi balik lagi, yang lebih tahu akan hidup kita kan cuma Tuhan gitu ya. Kita bisa kita boleh berencana, tapi kan semuanya Tuhan yang menentukan gitu loh. Jadi ya faktanya ya memang bukan itu semua yang bukan yang menjadi jaminan utama lah untuk kita bisa jadi hidup lebih bahagia, lebih sukacita gitu ya. Sebenarnya yang menjadi jaminan utama ya adalah Tuhan gitu. Tuhan yang memberikan kita jaminan itu gitu. Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan, sukacita, dan Tuhan yang akan cukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan gitu. Ya, jadi sih memang kita di sini sama-sama ya guys belajar gitu. Nggak mudah sih untuk belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu banyak godaan di tengah hidup yang makin berat ini gitu. Tapi ya pelan-pelan kita sama-sama belajar untuk mulai kembali memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita gitu. Rencanakan masa depan dengan baik tanpa kekhawatiran, dan jangan juga dengan kesombongan gitu. Kesombongan dalam artian kayak kita pede banget nih, oh Tuhan pasti bantu, tapi kita nggak ada usaha gitu. Tapi rencanakan masa depan dengan berpengharapan dan percaya sama Tuhan gitu. Jalani hari-hari kita dengan kita melibatkan Tuhan gitu sih. Sebenarnya sharing aku seperti itu aja. Aku nggak nyangka ya ternyata cepat sekali. Cuman ya aku cuman kembali mau mengingatkan teman-teman aja sih gitu. Mungkin aku tahu lah maksudnya sama-sama ngalamin masa berat gitu. Oh, udah online terus terlalu dikasih tekanan lah, ibaratnya tekanan kayak gitu dari kerjaan, dari kampus, dari sekolah kayak gitu. Tapi aku kembali mau mengingatkan teman-teman aja sih dari sharingku ini, kalau memang
ya Tuhan tuh yang terutama, Tuhan tuh yang paling atas lah dalam hidup kita gitu. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu pusingin tentang hal-hal yang membuat kita pusing, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin lah kayak gitu. Belajar untuk mulai bisa mengolah pikiran kita dengan hal-hal yang lebih baik, dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Dan ya percayalah kalau misalnya Tuhan yang akan terus selalu menyertai kalian gitu ketika kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Gitu aja guys. Seperti itu. Mungkin kalau aku boleh sharing, kalau misalnya hal-hal seperti ini itu jujur aku belajar dari papaku sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang nonton di ibadah penghiburan kemarin atau enggak ibadah penguburan ya, itu tuh bener-bener aku nggak pernah tahu menahu lah tentang papa, gimana pekerjaannya, gimana dia bekerja, maksudnya jabatan posisinya, serius kita bertiga keluarga kakak adik, tapi kita nggak pernah ada yang tahu gitu si papa tuh kerjanya apa. Dan ya kita, karena si papa selalu bilang ya papa kerja aja karyawan biasa kayak gitu, ya udah karena kita nggak mau nggak mau kepo banget, nggak mau terlalu pusingin gitu, ya udah kita cukup tahu sampai situ gitu. Nah, pada saat aku nonton semua rangkaian ibadah gitu, dari ibadah penguburan sampai ibadah penghiburan gitu, aku sedikit ngerasa, bukan sedikit sih, banyak malah kagum dan bangga sih sama papaku sendiri gitu, karena dari sharingnya orang-orang tuh mereka semua bilang kalau Pak Bambang adalah orang yang baik gitu, dan gak cuman orang di gereja gitu, bukan teman-teman aja gitu, bukan bapak ibu aja gitu yang ada di gereja kita gitu, tapi teman-teman kantornya pun dan juga teman-teman sekolahnya pun kayak mereka semua ngerasa kayak papa tuh banyak membantu mereka gitu loh. Nah dari situ tuh kayak aku tuh bener-bener belajar gitu, ditambah dengan firman Tuhannya Pak Edi pernah dia bilang kayak papa tuh selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya gitu. Nah di situ aku benar-benar belajar banget sih, kayak banyak pasti godaannya papa lebih besar lah ya, apalagi dari segi umur aja juga pengalamannya papa lebih banyak gitu loh dibandingkan aku sendiri gitu. Tapi di situ tuh benar-benar membuat aku belajar buat yuk Kat, belajar untuk bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup lu gitu. Ada contoh realnya loh, bapak lu sendiri gitu, papa lu sendiri gitu. Lu mau nunggu apa lagi buat bisa seperti itu gitu loh. Udah ada contohnya kok, lu tinggal belajar untuk memprioritaskan Tuhan gitu. Di situ memang aku ngerasa kayak oh iya benar, ketika papa memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dia, semuanya tuh benar-benar ditambahkan ke dalam hidupnya papa gitu. Di masa pandemi aja terkadang kayak ya namanya juga perusahaan gitu, suka telat gajian atau apa kayak gitu. Tapi tuh kayak papa tetap berbagi ke orang gitu, tetap selalu rutin lah berbagi ke orang gitu. Tapi entah kenapa tuh kayak selalu aja dapat ada berkat gitu loh untuk keluarga kami gitu loh. Dan di situ tuh benar-benar kayak membuat aku tuh belajar banget sih. Ketika lu benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidup lu, gak ada lagi yang perlu lu khawatirin gitu loh. Keluarga aman, pekerjaan aman, mungkin anak-anaknya pun juga sekolahnya aman, semuanya kayak gitu. Dan benar-benar gak ada kekhawatiran sama sekali yang pernah si papa tuh ucapkan gitu. Yang penting hati dia tuh benar-benar kayak, udah gue menolong orang untuk Tuhan juga gitu, gue bekerja juga untuk Tuhan kayak gitu. Itu sih kalau misalnya aku sharing gitu. Jadi teman-teman
kita sama-sama lah belajar untuk jadikan Tuhan tuh pusat dalam kehidupan kita gitu. Memang waktunya prosesnya juga susah, naik turun, banyak banget beratnya lah, lebih banyak beratnya sih pasti aku yakin dibandingkan enaknya gitu. Tapi ya kita harus fight gitu loh, kita harus belajar banget ketika kita ngerasa berat sekalipun, cukup kita percaya dan jangan khawatir. Kalau Tuhan sendiri yang akan membantu mencukupkan dan Tuhan sendiri yang akan Tuhan sendiri yang akan memberikan kita pertolongan lah kayak gitu, selalu tepat waktu dan rancangannya Tuhan pun juga selalu yang terbaik dalam hidup kita gitu. Seperti itu aja sharingku pada hari ini. Maaf kalau misalnya cuman singkat dan padat dan mungkin muter-muter aja gitu, tapi ya semoga apa yang sudah aku sharingkan ini bisa menjadi kembali mengingatkan teman-teman lah seperti itu. Oke. Mungkin aku mau tutup sharing ini sebelum kita sama-sama nanti kita ke doa. Boleh minta tolong Koyo untuk tutup dalam doa? Mari teman-teman kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh dibukakan kembali akan apa yang paling penting dalam kehidupan kami. Ada banyak prioritas dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah membukakan kami kembali melewati KPI dengan sharing, dengan kebenaran firman-Mu. Ajar Tuhan kami boleh memprioritaskan hidup kami, yaitu untuk memulainya, yaitu untuk hidup di dalam Engkau. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan dan apapun harapan kami, biarlah Engkau menjadi tujuan, biarlah Engkau menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan untuk Cepi maupun teman-teman kami yang lainnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami sendiri mempunyai prioritas hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.